Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Mari kita kembali merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk terus membawa kita rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Hari ini kita akan merenungkan beberapa nilai-nilai hidup yang sudah dituliskan dalam Amsal pasal yang ke-11. Ada beberapa nilai yang kita dapat renungkan bersama untuk kita dapat kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Amsal pasal 11 ayat yang ketiga berkata demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ya, hari ini kita belajar pertama nilai tentang kejujuran, atau kita sering juga menyebutnya dengan integritas. Integritas itu adalah satu landasan yang penting untuk kita kemudian melakukan banyak kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari kita memiliki integritas dalam hidup kita. Artinya hidup yang sesuai antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita mengatakan tentang hal yang rajin, tentunya kita pun melakukannya. Kita mengatakan tentang kejujuran, kita pun juga melakukannya. Itu menjadi nilai yang penting dalam hidup kita, karena firman Allah berkata orang yang jujur akan dipimpin hidupnya oleh ketulusannya. Jadi kejujuran kita waktu kita berkata rajin, kita berkata sebagai orang-orang yang kemudian jujur hidupnya, ya apapun yang kita lakukan, waktu kita kerjakan itu, hidup kita akan dipimpin oleh kebenaran itu. Jadikan nilai ini menjadi nilai dalam kehidupan kita. Kedua, nilai tentang dermawan. Dermawan itu atau murah hati tercatat di dalam ayat yang ke-25. Firman Allah berkata begini, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ini sesuatu prinsip yang kita belajar juga sebagai sifat Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Karena bagi dunia ini kadang-kadang memberi itu kadang-kadang berarti seperti kekurangan. Ya, memberi itu seperti seolah-olah kita akan mengalami sesuatu yang akan berkurang dari milik kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita belajar memberi dengan penuh kasih, dengan cuma-cuma, baik itu waktu, sumber daya kita, kasih kita, kekuatan kita, tenaga kita, kita justru akan menerima berkat sebagai balasannya. Jadi prinsip kita belajar murah hati dan percaya bahwa Allah yang akan memberkati kita. Jangan takut untuk murah hati, jangan takut untuk memberi, karena firman Allah berkata justru ketika kita banyak memberi berkat, kita menerima kelimpahan. 3. Nilai tentang kerendahan hati. Ayat 2 berkata begini, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ketika ada keangkuhan, kita justru bisa berhadapan dengan cemooh. Orang yang sombong ya akan berhadapan dengan justru cemooh yang akan diterimanya. Karena kadang-kadang kesombongan itu berarti sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu lakukan, atau kita berkata-kata jauh lebih tinggi dari kenyataan yang seharusnya. Itu justru bisa mengakibatkan kita menerima cemooh. Tetapi firman Allah berkata kalau kita rendah hati, justru kerendahan hati itu akan membuat kita bisa terbuka kepada perubahan-perubahan, terbuka kepada pertumbuhan. Orang yang rendah hati itu suka menerima masukan. Orang yang rendah hati bisa dengan mudah untuk menerima hal-hal yang dipelajari, sehingga itu akan menolong kita menjadi orang-orang yang bisa belajar, bisa terus bertumbuh ya dengan kerendahan hati, karena kita terbuka kepada sesuatu yang kita bisa pelajari. Itu justru membawa kita kepada kebijaksanaan. Ayat 10 dan 11 berbicara tentang berkat dari kebenaran. Saya akan bacakan ayat 10 dan ayat 11. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Kita belajar bahwa kebenaran itu ternyata berdampak bukan hanya pada satu orang yang mengatakan kebenaran itu, tetapi bahkan ayat 10 berkata kalau orang benar itu mujur,
seluruh kota itu justru beria-ria. Kalau orang jujur itu dia mendatangkan berkat bagi seluruh kota. Jadi tindakan kita itu berdampak, berkontribusi pada kesejahteraan orang-orang di sekitar kita, mendatangkan sukacita, mendatangkan kemakmuran. Jadi hidup orang yang benar itu akan menjadi berkat kesaksian yang bisa mengubahkan orang-orang di sekitarnya. Karena itu mari kita jadi orang yang hidup terus dalam kebenaran. Waktu kita melakukan kebenaran, yang kita kerjakan itu bukan hanya jadi berkat bagi diri kita, tapi bagi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Waktu kita berkata benar, melakukan yang benar, berkat itu menjadi bagian hidup kita. Jadi mari kita terus taruh nilai hidup kebenaran. Pada ayat 13 ada satu peringatan tentang bagaimana kita harus waspada terhadap satu kalimat umpatan atau mungkin kita memakai bahasa gosip ya. Saya bacakan ayat 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jadi ini adalah satu nilai di mana kita perlu berhati-hati tentang kepercayaan. Kenapa? Karena kepercayaan itu dapat dirusak dengan gosip. Gosip itu punya bahaya yang luar biasa ya. Kalimat-kalimat yang membuka rahasia, yang kemudian menceritakan hal-hal yang seharusnya ditutupi ya. Perkara-perkara yang harusnya mungkin hanya disimpan bagi keluarga atau bagi institusi tertentu. Misalnya kita bekerja dalam satu perusahaan dan ada dalam tanda kutip ya rahasia perusahaan yang harusnya disimpan, tapi kemudian sebagai karyawan kita tidak menjaga kerahasiaan dari perusahaan, itu bisa mengakibatkan kepercayaan kita menjadi rusak ya. Jadi kalau kita menjaga perkataan kita justru akan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Jadi disiplin ini juga menjadi penting ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang kemudian menjadi pembawa gosip di sekitar kelingkungan kita. Ayat 17 bicara tentang ada pahala atau berkat bagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ayat 17 berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ternyata orang yang kejam, yang kemudian melakukan kejahatan pada orang lain, kadang mengira bahwa ketika dia sudah melampiaskan kepada orang lain yang akan menderita. Tetapi sesungguhnya orang yang kejam itu justru menyiksa badannya sendiri ya, karena akibatnya akan terasa pada dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi kita bisa belajar sekali lagi, kebaikan itu mencerminkan kasih Tuhan. Jadi kebaikan itu tidak hanya memberkati orang-orang di sekitar kita, tetapi memberkati kehidupan kita sendiri. Jadi hidup kita bisa diubahkan, hidup kita bisa mengalami pembaharuan, hidup kita justru memperoleh berkat-berkat. Bapak Ibu sekali lagi jangan ragu untuk berbuat kebaikan. Ayat 6 berkata demikian, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ini sekali lagi berbicara tentang kepercayaan. Jadi kepercayaan itu adalah satu dasar untuk membangun hubungan yang bisa berlangsung lama, yang sifatnya langgeng. Ya, kepercayaan itu menumbuhkan rasa aman, orang dapat mempercayakan hal-hal dalam kehidupan baik keluarga, teman, rekan kerja. Jadi bisa mengandalkan. Ini juga menunjukkan kualitas kesetiaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa kepercayaan yang hari-hari ini kita miliki? Kepercayaan dalam keluarga, kepercayaan dengan teman, kepercayaan dengan rekan kerja, kepercayaan dalam pelayanan, kepercayaan dalam pekerjaan. Jaga, hormati dengan baik supaya kemudian itu akan menjadi berkat yang kita alami sendiri. Ayat 4 berbicara tentang hikmat dari nasihat. Ayat 4 berkata begini, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita lihat bahwa nasihat yang bijak itu tanda kedewasaan pada seseorang ya. Jadi kita mengelilingi hidup kita dengan nasihat-nasihat yang baik, itu akan membuat kita justru bisa membuat keputusan yang tepat dan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita tidak perlu lakukan. Jadi ini menjadi satu bagian dari bagaimana kita menunjukkan rendah hati untuk terus mau menerima nasihat-nasihat dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 18 berbicara tentang
orang yang hidup benar akan terus mengalami buah-buah dalam hidupnya. Ayat 18 berkata, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Kebenaran itu seperti sebuah benih yang kalau kita tanam itu akan berbuah. Ya, semua hal yang dalam hidup kita itu prinsipnya menabur dan menuai. Jadi hidup benar itu menghasilkan panen berkat, ya. Kita akan menjadikan hidup kita memperoleh buah-buah yang bagus. Waktu kita memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan, kita itu sedang memposisikan diri kita sebagai seorang yang menanam hal-hal yang benar. Tentunya berkat yang akan tumbuh, yang akan kita tuai juga berkat-berkat yang benar, ya, yang tentunya menjadi berkat-berkat yang limpah. Jadi hidup benar itu bukannya tentang menghindari dosa, ya, kita nggak mau melakukan dosa, tapi secara aktif kita itu mengejar, oh apa ya yang baik, apa ya yang menyenangkan Tuhan, mari lakukan itu. Yang terakhir, kekuatan dari hati yang suka memberi atau dermawan. Ayat 24 berkata begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi sekali lagi ya, kemurahan hati ini kita baca beberapa kali muncul menjadi nilai yang penting. Itu cerminan hati Tuhan sendiri. Nah, dan mari kita belajar kemurahan hati itu bukan hanya tentang kita materi, memberi uang, memberi barang, ya. Tetapi kemurahan hati tentang kita berbagi kasih. Mungkin kita memberikan dorongan, kita memberikan dukungan, kita memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah juga bagian kemurahan hati. Jadi waktu kita hidup murah hati, kita sebenarnya sedang selaras dengan Tuhan. Menyamakan hidup kita. Sama seperti yang menjadi doa kita, ya, kita menambahkan kebajikan. Terus bagikan kebajikan melalui kemurahan hati kita, melalui kebaikan-kebaikan yang kita berikan, sehingga hidup kita terus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian beberapa nilai yang kita bisa belajar. Biarlah nilai-nilai ini terus kita lakukan dalam hidup kita untuk kita dapat memperoleh berkat darinya. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk nilai-nilai kehidupan yang kami dapat belajar dari karakter-karakter Kristus. Tolong kami untuk hidup dalam kejujuran, kemurahan hati. Kami dapat hidup dalam kebaikan, kami hidup dalam kebenaran. Nilai-nilai yang kami miliki dalam hidup kami, yang kami belajar dari Tuhan, kami pegang dan kami lakukan. Kami menjaga kepercayaan, kami menjaga perkataan kami, seluruh hidup kami. Sehingga kami menanam hal-hal yang baik dan dapat menerima, menuai kelimpahan berkat dari Engkau. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kami bukan hanya tahu nilai-nilai yang baik, tapi melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allah. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Kami mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.